Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Perkenalkan, saya Tias Pujiantini, NPM 183100054, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas PGRI Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa program yang sudah saya buat dengan menggunakan C++. Seperti ini ya teman-teman tampilannya. Langsung saja untuk program yang pertama saya sudah kasih judul pengumuman calon mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Nah, saya sudah membuat sebuah program implementasi penggunaan array dan string. Di sini headernya sudah saya buat ya. Ada IOStream dan string ya. Untuk IOStream itu fungsinya untuk memanggil perintah cout, cin, and line ya. Nanti kita akan menggunakan perintah cout ya, cin ya. Kemudian ada and line ya. Nah, kemudian untuk header string.h itu nanti digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi string ya, seperti strcat untuk menggabung teks, kemudian strupr untuk tulisan kapital ya. Kemudian di sini saya sudah memasukkan variabel-variabelnya ya. Di sini ada variabel nama, status ya. Ini menggunakan tipe string ya. Kemudian untuk variabel skor dan nomor peserta itu di sini saya menggunakan tipe integer ya. Kemudian ya, pengguna nantinya akan memasukkan jumlah peserta, kemudian nama peserta, nomor peserta, dan masukkan skor ya. Nah, di sini saya akan menampilkan masukkan jumlah peserta ya. Maka perintah yang akan perintahnya itu kita tulis cout ya. Kita ketikkan cout ya, cout masukkan jumlah peserta ya. Kemudian untuk memasukkan data ya, kita menggunakan perintah cin ya. Nah, kemudian ini saya juga nantinya akan menampilkan peserta ya. Kemudian masukkan nama ya, masukkan nomor peserta, kemudian masukkan skor ya. Nah, karena ini nanti akan ditampilkan, maka perintahnya itu cout ya. Kemudian karena nanti si pengguna itu akan memasukkan data ya, maka di sini perintahnya juga cin ya. Ada cin nama, cin nomor peserta ya, dan cin skor ya. Di sini saya juga menggunakan if ya, dengan keterangan jika skornya itu kurang dari 500 maka statusnya itu belum berhasil. Dan ini berarti jika skornya lebih dari 500 maka statusnya akan lolos ya. Kemudian nanti kan di awal si pengguna itu memasukkan jumlah peserta ya, nama peserta, nomor peserta ya, skor, status ya, dan akan dilakukan berulang berdasarkan jumlah data yang dimasukkan ya. Nanti di sini kita juga akan menampilkan peserta keberapa, kemudian nama, nomor peserta, skor, dan status ya. Nah, karena nanti di sini saya akan menampilkan peserta ya. Nanti kita di sini masukkan di sini saya sudah memasukkan variabel-variabelnya ya. Misalkan nama ya, di sini saya sudah memasukkan variabel nama, kemudian di sini nomor peserta saya sudah memasukkan nomor variabel dari nomor peserta ya sampai status ya. Seperti ini ya. Nah,
Kemudian di sini saya juga memasukkan variabel-variabel lagi ya, yang masing-masing karakternya itu saya masukkan 50 ya untuk masing-masing karakternya ya. Kemudian di sini isinya juga saya sudah buatkan di sini Universitas PGRI Semarang, Gemini University ya. Nah, nantinya saya juga akan menggunakan fungsi string ya untuk menggabung teks, kemudian tulisan kapital ya, kemudian menduplikat teks dan jumlah karakter ya. Nah, nanti untuk menghitung teks, untuk menggabung teks ya, nanti perintahnya itu strcat ya. Nanti di sini saya akan menggabung teks 1 dan teks 2 ya ke teks 1 ya. Nah, karena ini nanti akan ditampilkan ya, maka perintahnya itu cout ya. Kemudian untuk tulisan kapital ya, untuk tulisan kapital itu perintahnya itu strupr ya. Karena ini nanti akan ditampilkan, maka saya cout terlebih dahulu ya. Saya tuliskan cout, kemudian menggabung teks ya. Di sini saya akan menggabungkan teks lagi ya, menggabungkan teks 1 dan teks 3 ya menjadi ke teks 1 ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk menggabung teks itu kita menggunakan perintah strcat ya. Kemudian untuk menduplikat teks ya, di sini saya akan menduplikat teks 1 ke teks 4 ya. Untuk menduplikat teks perintahnya strcpy, ini dia ya. Kemudian karena nanti hasilnya akan ditampilkan, maka cout ya, kita cout ya 4 ya. Nah, saya juga di sini akan menghitung jumlah karakter ya. Maka untuk menentukan jumlah karakter, perintahnya itu strlen ya, menghitung jumlah karakter dari teks 1 ya, variabel teks 1 ya. Kemudian cin.get ya dan return ya. Kemudian kita jalankan programnya ya. Nah, tunggu sebentar ya, sebentar lagi. Iya, kok lama ya? Ada apa gerangan? Nah, sudah muncul ya. Di sini ya, pengguna harus memasukkan jumlah peserta, misalkan 2. Kemudian ya, di sini masukkan nama Tias, kemudian nomor peserta ya, nomor peserta misalkan 23, kemudian skornya 700 ya. Untuk peserta kedua misalkan Puji, nomor urut peserta 51 ya, skornya itu misalkan 400 ya. Kita enter. Nah, di sini akan muncul ya pengumuman calon mahasiswa Universitas PGRI Semarang ya. Di sini ada muncul peserta ke-1 dan peserta ke-2 ya. Untuk peserta ke-1 itu karena skornya 700, maka statusnya lolos ya. Untuk peserta kedua, karena skornya dia 400, maka statusnya belum berhasil ya. Nah, kemudian ini fungsi-fungsi string yang sudah saya buat ya, yang tadi kita memasukkan perintah-perintah fungsi string ya, seperti di sini menggabungkan teks, kemudian mengubah huruf kapital ya, tulisan kapital, kemudian di sini menggabungkan teks lagi, dan ini menduplikat teks ya, dan ini terakhir jumlah karakternya ya. Ternyata jumlah karakternya dari Universitas PGRI Semarang itu ada 48, dan ingat di sini untuk spasi dihitung 1 karakter ya. Seperti itu. Cukup sekian program ini ya, program pertama yang saya buat ya. Nanti kita lanjut untuk di program 2. Baiklah, kita lanjutkan untuk program yang kedua ya. Untuk program yang kedua yaitu fungsi ya. Di sini saya sudah membuat program fungsi ya. Seperti biasa, di sini saya sudah membuat headernya, IOStream ya. Header ini fungsinya untuk memanggil cout ya,
Cin ya, and line ya. Kemudian seperti biasa using namespace std ya, kemudian integer main ya. Nah, nanti di sini ya fungsi utamanya ya, saya akan membuat fungsi dengan nama tambah, fungsi dengan nama kurang, fungsi dengan nama kali, dan fungsi dengan nama kuadrat ya. Sebelumnya diri kita saya sudah mendeklarasikan ya di sini membuat fungsi dengan nama tambah ya. Di sini variabel-variabelnya ya. Ada integer tambah ya, di sini ada integer A1, integer B1 ya, integer C1 ya. Dan nantinya C1 sama dengan A1 ditambah B1 ya. Kemudian di sini untuk fungsi dengan nama kurang ya, integer di sini variabel-variabelnya ya, memuat integer kurang ya, integer A2, integer B2 ya, integer C2 ya. Dan di sini C2 sama dengan A2 dikurangi B2 ya, karena fungsinya kurang ya, dengan fungsi dengan nama kurang ya. Kemudian di sini ya saya juga mendeklarasikan ya fungsi kali ya. Di sini variabel-variabelnya ya, integer kali, integer A3, integer B3, integer C3 ya, dimana C3 itu sama dengan A3 dikali B3 ya. Kemudian untuk fungsi dengan nama kuadrat ya, di sini variabel-variabelnya ya, integer kuadrat ya, integer A4 ya, integer A4, kemudian integer C4 ya. Dan ini nanti untuk hasilnya ya, C4 karena kuadrat maka 4 dikali A4 ya. Nah, di sini ini dia variabel-variabel yang sudah saya sebutkan ya tadi di saat mendeklarasikan fungsinya ya. Ada integer A1, A2, A3 ya. Variabel-variabel ini menggunakan tipe integer ya. Di sini untuk fungsi tambah ya. Untuk fungsi tambah, saya di sini akan menampilkan masukkan nilai A1 ya. Maka perintahnya itu cout masukkan nilai A1 ya. Dan di sini nanti pengguna akan memasukkan variabel ya, variabel A1 ya, nilai dari A1-nya ya. Maka perintahnya itu cin ya. Kemudian di sini akan ditampilkan juga ya, saya akan menampilkan masukkan nilai B1 ya. Di sini pakai cout, kemudian nanti pengguna memasukkan nilainya ya, kita pakai cin ya. Kemudian hasilnya ya, ini hasilnya sama dengan tambah variabel A1 variabel B1 ya. Karena kita nanti akan menampilkan hasilnya, maka cout ya, cout hasil 1 ya. Kemudian ini untuk fungsi kurang ya, seperti biasa karena saya nanti akan menampilkan masukkan nilai A2 ya, maka perintahnya cout ya. Kemudian nanti pengguna akan memasukkan nilai dari A2 ya, maka perintahnya itu cin ya. Selanjutnya sama masukkan nilai B2 ya. Dan ini untuk hasil 2 ya, untuk hasil 2 itu kurang ya, variabel A2 B2 ya. Karena nanti hasilnya itu akan ditampilkan, maka cout hasil 2 ya, kita inline. Kemudian untuk fungsi kali ya, untuk fungsi kali sama seperti fungsi tambah dan kurang ya, masukkan nilai A3 ya. Kemudian nanti pengguna akan memasukkan nilai A3-nya ya, kita pakai cin ya. Kemudian ini akan ditampilkan masukkan nilai B3, kemudian nanti pengguna akan memasukkan nilai B3 ya. Kemudian ini untuk hasil 3-nya, hasil 3-nya itu kali ya, karena fungsi kali maka kali ya di sini.
dan nanti hasilnya akan ditampilkan ya. Maka cout hasil 3 n line ya. Kemudian ini untuk fungsi kuadrat ya. Untuk fungsi kuadrat ya di sini ya seperti yang sudah dijelaskan ya. Kemudian cin.get ya, return, kemudian kita jalankan programnya ya. Kita jalankan programnya, tunggu sebentar. Nah, sudah. Nah, di sini masukkan nilai A1, misalkan 3, kemudian masukkan nilai B1 2 ya. Nah, di sini masukkan A2 4, masukkan B2 2 ya. Masukkan A3 5, masukkan B3 ya, B3 itu 5. Ini terserah pengguna ya, mau berapa saja. Nah, di sini langsung muncul. Nah, di sini untuk yang pertama, ini tadi saya sudah membuat fungsi dengan nama tambah ya. Maka A1 tambah B1 itu 5. Hasilnya benar ya, sudah benar. Kemudian di sini fungsi yang kedua itu fungsi kurang ya. Di sini A2 dikurangi dengan B2 ya, hasilnya sudah benar ya. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga ini fungsi kali ya. A3 dikalikan B3 ya, hasilnya sudah benar ya. Kemudian ini menghitung nilai kuadrat ya, kuadrat dari 2 ya, hasilnya 4 sudah benar ya. Sehingga ini tadi program kedua yang sudah saya buat ya, semoga bisa bermanfaat ya. Nanti kita lanjutkan untuk program yang ketiganya ya. Baik, selanjutnya untuk program yang ketiga yaitu struct ya. Di sini saya membuat program jadwal kuliah ya. Namun jadwal yang saya buat itu jadwal hari Senin dan Selasa ya, nanti bisa disesuaikan ya. Di sini saya akan membuat struktur jadwal ya. Nanti ini data-data yang akan dibutuhkan ya. Saya menggunakan mata kuliah ya, nama dosen, jumlah SKS ya. Di sini saya memakai string ya, karena di sini karakternya huruf ya. Nah, untuk integer ya, di sini nanti karakternya berupa angka ya, sehingga menggunakan integer ya, tipe integer. Nah, kemudian yang pertama ya, untuk jadwal Senin ya. Nanti data-data ya, string nama, string mata kuliah ya, kemudian string nama dosen, string jumlah ya. Nah, ini untuk hari Senin ya, maka Senin dot mata kuliah ya. Nah, ini Senin mata kuliahnya apa? PMRI ya. Kemudian Selasa, Senin ya, masih Senin ya. Maaf, masih Senin. Di sini nama dosennya itu Ibu Farida Nur Syahida ya. Kemudian jumlah SKS-nya ada 2 ya. Nah, nanti data-data ini ya, PMRI, Farida Nur Syahida 2 ya, ini nanti akan ditampilkan pada saat kita ya menjalankan programnya ya. Nah, karena nanti akan ditampilkan ya, sehingga di sini kita menggunakan perintah cout ya, cout jadwal Senin ya. Ingat, cout jadwal Senin. Nah, kemudian ini data-data yang sudah dibuat ini dipindahkan ya, cout ya. Tinggal menambahkan cout ya. Nah, ini sudah ya hari Senin. Di sini ada mata kuliahnya, kemudian nama dosennya, kemudian jumlah SKS-nya ya. Kemudian untuk hari Selasa sama ya. Untuk hari Selasa sama, kita ganti hari Seninnya jadi hari Selasa ya. Kita ganti ini nanti mata kuliahnya ya, algoritma pemrograman ya, kemudian nama dosennya ya, jumlah SKS-nya ya, kita ganti. Kemudian karena kita juga akan menampilkan ya, maka tinggal ditambah ya, tinggal kita tambah perintah cout ya.
sini ya, seperti ini. See out jadwal Selasa ya, di sini see out Selasa dot mata kuliah, kemudian see out Selasa dot nama dosen ya, see out Selasa dot jumlah SKS, kemudian kita see in dot get ya, kemudian return, dan kita jalankan programnya. Sebentar ya, kita tunggu. Nah, di sini maaf, saya pause. Tunggu sebentar. Nah, di sini ya sudah muncul strukturnya ya. Jadwal Senin itu karena tadi ya kita membuat di sini mata kuliah ya, maka di sini muncul mata kuliahnya apa, kemudian dosennya siapa, dan jumlah SKS-nya berapa ya. Di sini jadwal Senin dan jadwal Selasa ya. Nanti untuk selanjutnya bisa menyesuaikan ya. Cukup sekian ya program 1, program 2 dan program 3 yang sudah saya buat ya. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.